Lalu pertanyaannya, siapa sih Isa Al-Masih itu? Betul. Nah, kita melihat dalam sebuah surat Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 45. Di situ dikatakan, idza qalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhul Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimat firman darinya, yaitu seorang putra namanya Al-Masih Isa putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Iya. Ini luar biasa, Bang. Isa Al-Masih itu satu-satunya pribadi yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Betul. Banyak orang terkemuka di dunia. Kalau Anda sukses, Anda akan dielu-elukan. Terkemuka. Ya. Anda kaya raya, Anda akan terkemuka di hadapan manusia. Iya. Tetapi tidak di akhirat. Betul. Di akhirat itu hanya Allah pribadi satu-satunya terkemuka. Tetapi kenapa Isa Al-Masih terkemuka? Siapakah dia kan? Siapakah dia? Kalau dilihat di ayat yang lain, Bang, dikatakan begini. Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu. Isa sesungguhnya roh Allah. Wa kalimatuhu. Ada hu di ujungnya, kembali kepada Allah. Kalimah itu artinya perkataan. Kalam, perkataan. Kalau saya boleh mentafsirkan, Isa ini sesungguhnya roh Allah, tubuhnya Allah, jasmaninya Allah, badannya Allah. Pertanyaannya, man huwa Yasu'a? Siapa itu Isa Al-Masih? Iya. Lalu kenapa dia terkemuka di dunia dan akhirat? Ya karena dia roh Allah. Betul. Hanya Allah yang bisa terkemuka. Ya, itu Yohanes 1 ayat 1 menjelaskan itu juga, Bang. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Ya, dan firman itu di ayat 14-nya, dan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita gitu. Diam di antara kita. Nah, ini ada juga di ayat yang dan kemudian kalau dikatakan tadi itu dia terkemuka di dunia dan di akhirat, itu juga ada di Alkitab, Bang. Bahwa Alkitab menerangkan bahwa Isa atau Yesus itu adalah Alfa dan Omega. Iya. Ya, Alfa dan Omega itu yang awal dan yang akhir. Nah, kalau kita lihat yang tidak ada istilahnya dia sudah ada ya, ada awalnya, ada akhirnya juga. Itu hanya Tuhan gitu. Kristen meyakini itu hanya Tuhan. Maka itulah sebabnya Yesus Kristus ini bukan hanya sekedar utusan, dia bukan sekedar nabi, imam, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri yang telah menjadi manusia. Alfa dan Omega ya. Ya, Alfa dan Omega. Kalau bahasa Arabnya huwal awwalu wal akhiru, dia yang awal dan yang akhir. Kalau bahasa Ibrani alif wutauf. Ya. Alif wutauf. Nah, yang selanjutnya, lalu pertanyaannya siapa Isa Al-Masih itu? Isa Al-Masih lahir dari kuasa roh Allah. Nah, di situ dikatakan wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabanaha ayatan lil alamin. Jadi di dalam Al-Qur'an, Bang, ayat yang lain dikatakan begini, dan ingatlah kisah para Maryam yang memelihara kehormatannya. Lalu kami tiupkan roh dari kami ke dalam tubuhnya. Kami jadikan dia dan anaknya sebagai tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Iya. Hanya Isa Al-Masih, Bang. Tidak ditulis Nabi Ibrahim, tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Tidak ditulis Nabi Ismail, tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Tidak ditulis Nabi Ishak, tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Tidak ditulis Nabi Sulaiman, tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Tapi ditulis Isa Al-Masih. Betul. Kebesaran Allah, tanda kebesaran Allah bagi seluruh alam. Isa Al-Masih, Bang. Ya. Tidak ada yang lain. Tidak ada. Nah, sekarang kita melihat dalam surat Maryam ayat 17. Ya. Lalu dia memasang tabir yang melindunginya dari mereka. Lalu kami mengutus roh kami, Jibril, dalam kurung Jibril kepadanya, maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Di dalam bahasa Arab, Bang, di dalam bahasa Arab, takhadh min dunihim hijaban fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basyaram sawiyan. Di sini, Bang, tidak dikatakan ruhul Jibril, tetapi oleh penafsir Al-Qur'an surat Maryam ayat 17 dibawa dalam kurung Jibril. Iya. Tidak ada bil lughah al-arabiyah dalam bahasa Arab. Ayatnya tidak ada nama kata-kata Jibril, Bang.
Ya, ya. Tetapi oleh penafsir dibuat dalam kurung Jibril. Ya, Jibril. Coba bayangkan. Gabriel kalau bahasa Inggris. Maka dia menampakkan diri di hadapannya dalam bentuk manusia yang sempurna. Manusia yang sempurna yang dimaksud di sini adalah Jibril. Jibril. Berarti inilah sebabnya Ustadz Kainama Bang ya selalu menggunakan namanya itu Jibril ini adalah Roh Kudus gitu loh. Roh Kudus itu katanya itu Jibril itu sendiri gitu. Saya akan bacakan ya. Coba nanti abang perhatikan. Adakah kata-kata Jibril dalam bahasa Arab ya? Fattakhadha min duniha hijaban. Fa arsalna ilaiha ruhana. Roh kami. Roh, ya. Tidak ada di sini ruhal Jibril. Tetapi ruhana fatamatsalaha basyaran sawiyan. Iya, iya. Ada nggak kata Jibril di situ, Bang? Sama sekali tidak ada, Bang. Tidak ada. Ya. Sekarang kita melihat dalam surah An-Nisa ayat 159. Wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Wa yaumal qiyamah yakunu alaihim syahidan. Tidak ada seorang pun di antara ahli kitab yang tidak beriman kepadanya. Ya, Isa menjelang kematiannya dan pada hari kiamat dia Isa akan menjadi saksi mereka. Makanya kalau ada orang Kristen yang berpaling dari kekristenan, saya sangat sayangkan. Ya. Siapa yang menjadi saksi mereka nantinya? Iya, betul, betul. Orang Isa Al-Masih akan menjadi saksi bagi kita. Ya. Ini versi Al-Quran bukan versi Alkitab, Bang ya. Ya. Versi Alkitab Yesus Kristus. Ya. Kalau versi Al-Quran, nanti menjelang kematian seseorang, orang yang beriman kepada Isa Al-Masih, dan pada hari kiamat, Isa Al-Masih menjadi saksi bagi kita. Kata Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Sekarang kita melihat, Bang, hadis riwayat Bukhari, kita akan tahu betapa posisi Isa Al-Masih dalam Al-Quran itu sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan predikat-predikat ini, Bang, tidak pernah diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Yaqulu ma min bani adama mauludun illa yamassahu syaitan hina yuladu fayastahiddu. Setiap anak Adam yang baru lahir, coba abang baca. Itu oleh setan. Ketika lahirnya itu. Lalu ia memekik menangis karenanya, kecuali Maryam dan anaknya. Anak Isa Al-Masih. Isa Al-Masih, Bang, bayi Isa Al-Masih ketika lahir tidak pernah disentuh oleh setan. Pertanyaannya, kenapa Isa Al-Masih tidak pernah disentuh oleh setan? Ya, kembali ayat tadi. Dia adalah kalamnya Allah. Dia adalah rohnya Allah. Kalimatullah ya. Kalimatullah tidak akan bisa disentuh oleh setan. Ya. Makanya bila ada orang yang berkata, bila ada ustadz yang berkata, di dalam salib itu ada jin kafir. Gitu ya. Jin kafir itu takut sama salib. Ya. Betul, tidak ada jin kafir di situ. Ya kan? Tapi Bang, tuduhan-tuduhan itu ya kita maklumi ya. Karena Injil tidak sampai kepada mereka. Betul. Karena hati mereka tertutup, ya. Karena hati mereka menutup ya, menolak Injil, maka apa yang terselubung selama ini tidak ada penyingkapan. Betul. Sama dengan saya, Bang Pendi, apakah abang pernah baca ayat ini masa Islam? Baca. Tapi kenapa tidak terbuka? Karena saya tidak beriman kepada Injil. Iya, karena tidak lihat di Injil. Tidak lihat. Karena sebenarnya kalau ikuti apa yang disampaikan oleh kitab suci ini, Bang Pendi, bahwa kalau kamu ragu-ragu, kalau kamu tidak paham, bertanyalah kepada ahli kitab. Itu pembahasan kita tadi. Iya, di video yang tadi, Bang ya. Bahwasanya kita harus itu ya bertanya dan situ sebenarnya gitu kan. Maka dijelaskan gitu loh. Itu Bang, bukan orang biasa. Itu yang ngomong Allah ya. Allah ngomong itu bukan kepada orang biasa, kepada Nabi Muhammad. Betul. Ya, Allah berkata, wahai Muhammad, kalau kamu ragu-ragu terhadap apa yang kuturunkan kepadamu, maka bertanyalah kepada ahli kitab. Ya. Yaitu orang yang membaca kitab sebelumnya. Ya, tapi para ustadz bilang nggak usah bertanya karena itu sudah dipalsukan. Dipalsukan, mana mungkin dipalsukan Al-Quran. Gitu. Al-Quran ada 650 tahun kemudian, jauh setelah Injil datang Al-Quran. Seandainya dipalsukan, tidak mungkin, saya rasa. Kita orang bodoh, Bang lah. Katakanlah kita orang bodoh. Tidak mungkin Al-Quran masih menulis seperti itu, Bang. Iya. Malah apa kata Al-Quran di ayat yang lain? Kamu, saya, kita berdua tidak dipandang orang yang beragama, Bang Arif. Kalau kita tidak menegakkan Taurat dan Injil. Betul. Kata Al-Quran. Kamu tidak dipandang beragama kalau tidak menegakkan Taurat dan Injil. Ayo. Betapa pentingnya Taurat dan Injil. Iya. Karena dalam Injil itu ada petunjuk. Dalam Injil itu ada cahaya.
dalam Injil itu ada pengajaran. Jadi dari sini Bang, pembahasan kita mengenai Isa Al-Masih, Ya. kiranya pembahasan kita ini menjadi berkat bagi semuanya, sekaligus jawaban bagi orang yang menuduh Isa Al-Masih atau Yesus Kristus tidak mati di salib. Ya. Oke, baik Bang Pendi, terima kasih banyak atas pemaparan tentang jawaban atas tuduhan ya, atas tuduhan. Lagi-lagi teman-teman, kita menggunakan hak jawab kita ya, hak jawab atas tuduhan dan fitnah yang dilontarkan kepada iman kekristenan. Dan di sini dari penjelasan Bang Pendi kita sudah dapat jawabannya bahwa Isa atau Yesus Kristus benar-benar mati di salib. Yudas Iskariot seperti disampaikan oleh Ustadz Abdul Somad itu sudah mati gantung diri setelah menjual Yesus 30 keping perak ya. Dia menjual Yesus kepada imam-imam kepala ahli Taurat, lalu dia ya bunuh diri di situ. Dia menyesal, dia kembalikan uang itu kepada imam-imam. Tapi Yesus sudah terlanjur diserahkan kepada Pontius dan Pilatus untuk disalibkan. Baru dia menyesal, katanya aku tidak berdosa dengan menjual atau menyerahkan orang yang tidak berdosa. Nah teman-teman sekalian, sangat jelas di sini bahwasanya dalam juga kitab suci Al-Quran tadi menerangkan di situ bahwa diberikan kesejahteraan Bang ya, pada hari kelahiran, pada hari kematian, dan pada hari dibangkitkan ya. Bayangkan. Jadi di situ ketiganya, kelahiran, kematian, dan kebangkitan Isa Al-Masih itu benar-benar ada, benar-benar terjadi. Jadi teman-teman sekalian, luar biasa. Biarlah hal ini boleh menjadi berkat buat kita semua, dan nantikan kami di video-video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Nah sebelumnya Bang, silakan Bang. sebelumnya kenapa ini perlu sekali kita bahas? Orang-orang Kristen awam atau di pedalaman, di kampung-kampung Bang, mereka yang ketinggalan informasi dan mereka sering mendengar Injil dipalsukan, mereka sering mendengar di luar Islam mati masuk neraka, mereka sering mendengar Yesus tidak mati di salib. Kalau kita berdiam diri dan kita tidak mengkontur hal ini, maka itu dijadikan satu kebenaran oleh saudara kita yang seiman, yang di kampung-kampung ataupun di pedesaan dan di pedalaman, Bang. Maka perlu sekali reaksi-reaksi seperti ini, Bang Arif. Ya. Oke, terima kasih, Bang Arif. Oke, sekian teman-teman sekalian video kali ini. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Yes. Salam. Amin. Shalom.